Ya, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik di dasar Laut Perairan Selat Bali pada Sabtu kemarin. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama di titik referensi 8. Tim SAR Laut menggunakan kamera bawah air dan mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama yang juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, pemirsa, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, ada Bapak Eko Suyatno. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Mas Pram. Ya, Pak Eko, diinformasikan bahwa Basarnas dan tim telah menemukan bangkai kapal. Pak Eko, bisakah dijelaskan bagaimana kronologi penemuan dari bangkai kapal tersebut, Pak Eko? Baik, terima kasih, Mas Pram dan rekan-rekan ini sekalian. Jadi diketemukannya bangkai kapal ataupun datum bawah air, ya. Jadi dari posisi kecelakaan kapal yang terakhir itu jaraknya kurang lebih 3,9 km. Jadi kapal terbawa arus ke selatan. Memang sesuai karakteristik arus yang kami monitor dari HF radarnya BMKG, ini menuju ke selatan. Memang karakteristik Selat Bali ini menuju ke arah selatan, sejauh 3,9. Data ini sudah teridentifikasi kemarin oleh KRI Vanildo, kemudian divalidasi dan dikonfirmasi oleh KRI Spika. Ketemu dengan dimensi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan besaran dimensi menyerupai kapal KM Tunu Pratama Jaya. Selanjutnya kita masih memerlukan gambaran bawah airnya. Jadi fase pendeteksian bawah air ada 3, mulai dari fase pengukuran dengan magnetometer, kemudian pengukuran dengan multi beam echo sounder, kemudian oleh KRI Spika dan Pulau Vanildo menggunakan side scan sonar. Setelah dari side scan sonar 2 dimensi, 3 dimensi tergambarkan, baru muncul dimensi kapal yang kita cari mendekati dari gambaran bawah air. Nah, kemudian yang gambaran bawah air yang ini tampilan lunas KMP Tunu Pratama Jaya, kami ambil gambar kira-kira seperti ini saat mereka di docking. Kemudian begitu di bawah air, sebagaimana gambaran kami yang kami peroleh dengan menurunkan kamera bawah air atau underwater kamera, gambarannya seperti ini. Ini kamera kita kasih pemberat karena ROV sudah tidak memenuhi persyaratan untuk operasional ROV. Pak Eko, dari visual yang Anda dapatkan dan tim di sana, Pak Eko, apakah ada bagaimana kondisi badan kapal ketika ditemukan? Informasi yang didapatkan, jadi terbalik dan apakah ada kerusakan? Kondisi kapal, Mas Pram, itu posisi terbalik. Posisi terbalik. Ini sisi bagian depan kami ambil secara, jadi ada 2 kamera yang kami turunkan. Pertama, ini dapat posisi terbalik. Kemudian yang gambar video kedua itu dari samping. Ini kami, ini yang terbalik. Ada sisi kerusakan kah, Pak Eko, dari bentuk kapal tersebut? Sejauh ini kerusakan kapal kita belum bisa identifikasi. Namun dari kapal tenggelam kita tidak menemukan kebocoran dari tangki bahan bakar ataupun lain sebagainya. Sehingga kalaupun dari hari pertama sampai hari ke-12 ini di permukaan ini kami tidak menemukan adanya tumpahan minyak ataupun oli dan lain sebagainya. Hanya yang kami peroleh adalah
life jacket dari para penumpang mungkin yang ada di dalam kapal sehingga terhempas muncul ke permukaan terbawa arus yang kita ketemukan di sektor selatan. Itu teridentifikasi dengan pencitraan ataupun penggunaan pencarian menggunakan heli rescue ataupun heli Polri. Kemarin kita temukan life jacket. Sedangkan tampilan permukaan bawah air ini yang baru kita dapatkan, sehingga dengan ada gambaran bawah air ini kita meyakinkan bahwa ini adalah fix datum dari KMP Tunu Pratama Jaya. Oke, Pak Eko, ini informasi yang juga kami dapatkan sebanyak 17 korban masih dinyatakan hilang. Apakah berpotensi bahwa korban-korban tersebut masih berada dalam kapal? Jadi korban yang masih dalam yang meninggal dunia kita evakuasi kemarin satu lagi, jadi jumlahnya 18 korban. Dari 18 korban meninggal dunia ini masih 3 yang belum teridentifikasi, Mas Pram. Ini rekan-rekan DVI masih memerlukan waktu karena beberapa korban dari data primer sekunder dari AMPM-nya, antemortem dan postmortemnya ini memerlukan proses lebih lanjut sehingga membutuhkan waktu. Demikian. Kalau untuk data yang ada, pencarian kami masih memerlukan 17 korban yang masih dalam target pencarian kami. Demikian Mas Pram. Baik, 17 orang masih dicari. Baik, terima kasih banyak Pak Eko Suyatno telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Kami doakan agar segera pencarian 17 korban lainnya segera ditemukan. Terima kasih banyak Pak Suyatno dan teman-teman.